Ya, baik. Untuk semua saja anggota KSPSB dimanapun berada, ketika Bapak Ibu, saudara semuanya mendengarkan ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu boleh mengirimkan story-story apa yang menjadi bagian-bagian cerita pilu, cerita menjengkelkan, kemarahan apapun juga di dalam link yang kami bagikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya khusus kami tujukan kepada semua pengurus KSPSB dan juga pengawas, tidak terkecuali juga kepada Kementerian Koperasi, di mana dalam hal ini selaku lembaga yang paling bertanggung jawab di dalam mengawasi. Ada banyak sekali cerita yang masuk ke kami, tentu saja tidak bisa kami sampaikan semuanya, karena nanti ada berapa jam ini bisa kita harus butuhkan waktunya ya. Beberapa hal yang sangat membuat kita harus prihatin ya, bahwa salah satu contoh ada seorang bapak, dia menabung dari 2 juta, 5 juta, 10 juta. Seorang petani ya, bapak ini seorang petani, dengan harapan tabungan ini dipakai untuk anak dan cucu. Ya, kemudian ada sisa hasil usaha yang biasa disebut oleh KSPSB itu bunga. Jadi mereka mengatakan itu bunganya adalah sekian. Oleh bapak ini juga tidak diambil, disimpan. Setelah sekian waktu, terus ada juga penjualan tanah yang dimasukkan juga di situ. Nah, hampir semua akhirnya tabungannya dia ada di KSPSB. Ketika butuh hanya 2 juta diambil untuk beli kulkas, selebihnya masih disimpan. Hari ini, saat ini, bapak ini lagi butuh sekali uang itu untuk membiayai banyak hal karena usia. Tetapi tidak ada satupun dari pengurus cabang dari KSPSB yang bisa memberikan kepastian kapan uangnya bisa dikembalikan. Bahkan yang 4% janji sesuai dengan skema perdamaian pun juga belum diberikan. Ada lagi di satu kota Tegal, itu dari apa yang kami punya data, sekitar 98,7% itu mereka belum menerima yang 4%. Hanya sedikit saja yang menerima. Nah, ada satu cerita pilu di mana seorang single parent ya, yang mana menyimpan uangnya di situ. Single parent ini tidak ada keluarga dan kemudian sakit. Ketika sakit, tidak ada keluarga, dia harus mencari hutang untuk membiayai sakitnya dia. Apa yang terjadi, yang dijanji-janjikan oleh KSPSB juga tidak kunjung keluar. Hari ini dia juga harus membayar hutang dari hutang yang lain lagi. Padahal dia punya uang di KSPSB, tapi tidak bisa keluar. Ada satu lagi, seorang bapak pensiunan. Ya, semua uang dikumpulkan di situ. Memang istri mengatakan jangan di koperasi. Di koperasi itu beresiko, tidak ada yang jamin. Nanti kalau tidak dikembalikan bagaimana? Tapi karena bapak ini merasa koperasi itu kan sosok gurunya perekonomian bangsa. Koperasi ini kan yang mengawasi banyak, begitu. Tetap saja dia bersikeras disimpan di koperasi dengan bunga 12% setahun. Nah, apa yang terjadi setelah kejadian seperti ini? Mereka berdua sering bertengkar. Bahkan saat saya berbicara ini, istrinya sedang stroke. Bapak ini tidak punya duit, tidak punya dana lagi untuk membiayai. Kami beberapa anggota mensupport, beberapa anggota kami mencarikan solusi lain untuk bapak ini. Dan masih banyak cerita yang harus kita prihatin dan harus kita bantu, kita tolong, ya khususnya Kementerian Koperasi untuk bisa kembalikan uang kami. Sekali lagi saya mohon Kementerian Koperasi bisa membantu kami, negara hadir kembalikan uang kami. Ya, terakhir dari saya sendiri, ya pada 6 Februari 2021 Semarang itu kena banjir. Kerugian saya banyak sekali, ratusan juta.
Dan uang putaran saya itu bulan Maret 2020 saya masukkan di KSPSB dengan janji dari waktu itu AM-nya mengatakan KSPSB itu aman karena diawasi oleh 3 lembaga, ada pengawas internal, ada audit independen, dan juga ada Kementerian Koperasi yang mengawasi. Saya percaya sama AM-nya itu. Saya masukkan uang putaran saya ke situ. Ketika saya kena banjir, ya ternyata uang saya juga tidak bisa dikembalikan. Saya harus mencari dana lain, dana talangan untuk melangsungkan usaha saya. Saya terpaksa harus PHK beberapa karyawan. Ya itu dari saya dan masih banyak lagi. Saya kira masih ada ini yang mungkin Ibu Diana bisa melanjutkan untuk cerita-cerita yang lain.